ما خيب الله ما خيب الله ما خيب الله رجاء الراجي ولا خاب مسعى فاز من قد قصد به فيهنى ما مع العبد قطعا غير ربه ومولاه إن نزل في رحابه جادها تحف وأعضاء صدق في رجوعه تاب كفر خطايا وانت ذلل رفع قدره وشرف وعلا وان دعاه استجابا طه ما قد تمنى انه واسع الافضال معظم عطايا ما خيب الله بارئ الكون رب العرش الله 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 الكريم الرحيم وهاب يا معظم اسماء ملك الملك من انشا الوجود ثم سواه تحت حكمه جميع الخلق فعال ما شاء خيب الله رجاء الراجي ولا خاب مسعى فاز من قد قصد به فيهنى ما مع العبد قطعا غير ربه ومولاه إن نزل في رحابه جادها تحف وأعضاء يا هنا من بحبله اعتصمنا لرجواه من خضع لجلاله ذاق حال المصافى ارتقى في مراقي المعرفة والموالاة صار عبد يلاحق المهيمن ويرعاه ما خيب الله ربي إني قصدتك وانت رجواي رباه انت غوثي اغثني ربي غوثاه وان عظم ذنب عبدك عفوك أعظم يا الله ليس إلا إليك الملتجى والمنادى خيب الله رجاء الراجي ولا خاب مسعى فاز من قد قصد به فيهنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para hadirin nafa'ahu Allah bi hayati para ulama rasulullah para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah di hari malam ini saya bisa hadir di majlis yang mulia ini adalah majlis Rasulullah SAW di Masjid Al-Nawaf. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat dan maghfirah dan keberkahan. Baik keberkahan ilmu dan keberkahan dunia akhirat.
Para hadirin rahimakumullah, saya nama Haji Muhammad Wasir dari Padang. Alhamdulillah setelah maulid dihadiri oleh Yang Mulia Haji Bina Al-Haji Mundir Al-Salam. Mudah-mudahan tahun ini juga Haji bisa hadir lagi. Para jamaah di sana sudah menunggu kehadirannya. Jadi kira-kira kalau mudah-mudahan kita bisa datang jamaah itu, insya Allah. Sekali lagi saya mendoakan semoga Habib Mundir ini diberikan kesehatan, kekuatan, terus memimpin umat, membina dan menghayati kekuatan Islam. Teman-teman mudah-mudahan bisa hadir di majelis saya di sana. Para hadirin hadirat, saya ala-ala mengimbau, mari kita menghayati kecintaan kita kepada ilmu agama Islam dan menghayati kepada mahabbah pada ulama-ulama. InsyaAllah dengan adanya mahabbah kepada ilmu Islam dan mahabbah kepada para ulama, terutama para hadirin, InsyaAllah kita di dunia dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca hadis Rasulullah SAW. Sebelum kita baca hadis, kita lihat akhlak para ulama kita. Kira-kira undangan itu datang dengan surat kepada saya. Ini beliau sendiri datang tadi markas, kemudian saya tidak dapat, maka beliau tetap ingin datang jumpa langsung menyampaikan undangan. Inilah akhlak dan beliau jauh lebih tua dari saya, jauh lebih sepuh. Namun inilah budi pekerti yang diwarisi dari Shahibul Akhlak Sayyidina Muhammad SAW. Membaca-baca dan membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Idza aradallahu rahmatan man arada min ahlina amara Allahu al-malaikata ay yukhriju man kana ya'budullaha فيخرجونهم ويعرفون بآثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود ويخرجون من النار وكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود ويخرجون من النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والجياجل. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله. Puji bagi Allah yang dengan memujinya terbukalah cinta ilahi, yang ketika cinta ilahi terbuka
Sang pemilik setiap nafas, sang pemilik setiap ruh, sang pemilik setiap sel tubuh kita, sang pemilik jiwa dan sanubari yang maha melimpahkan hidayah dan rahmah pada hamba-hamba yang dikehendakinya. Allah, bukalah segala anugerahnya dengan memperbanyak pujian padanya. Jadikan hari-harimu terpuji dengan banyak memuji Allah. Adakah orang yang akan lebih terpuji di hadapan dunia ini melebihi orang yang memuji Allah? Adakah orang yang lebih banyak memuji Allah dari Sayyidina Muhammad? Dan adakah orang yang lebih terpuji dan banyak pengikutnya dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang yang asyik memuji Allah akan terpuji di dunia dan di akhirat, dan dia akan dipuji oleh Allah. Barang siapa yang mengingat Allah, maka ia akan banyak diingat orang lainnya, dan tentunya ia diingat oleh Allah. Hadirin hadirat, seluruh warna hakikatnya sama, seluruh bentuk hakikatnya sama, seluruh keadaan baik dan buruk, jahat dan baik, sedih dan senang, tawa dan tertangis, kesemuanya hakikatnya fana. Yang abadi adalah jiwa yang tersambung dengan kasih sayang ilahi Allah. La ilaha illallah, tiada yang patut disembah dan diagungkan melebihi Allah. Tiada yang pantas disembah selain Allah. Sumpah setia hamba kepada Allah, sumpah setia Allah kepada hamba-hambanya adalah la ilaha illa ana wattaqun. Tiada Tuhan selain aku, kata Allah, maka bertakwalah. Maka hamba menjawab, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Betul, tiada Tuhan selain kau, ya Allah, maha suci kau. Tapi kalau kau perintahkan kami bertakwa, sungguh kami banyak berbuat dosa dan zalim. Hadirin hadirat, inilah keindahan jiwa menikmati hubungan dengan Sang Maha Mulia, Sang Maha Lemah Lembut dan Maha merubah keadaan manusia dari buruk menjadi baik, dari baik menjadi semakin baik, yang Maha membolak-balikkan sanubari yang di sekitarmu, dari yang membenci menjadi mencintai atau sebaliknya, dari yang tidak menolong menjadi menolong atau sebaliknya. Semua ruh dan perasaan di dalam satu genggaman ilahiyah. Rabbul Alamin, Rabbi, jiwa kami yang berada dalam genggaman takdirmu, maka perindahlah. Hari-hari kami yang berada di dalam samudera ketentuanmu, maka permulialah. Nafas-nafas kami dan lintasan pemikiran kami yang milikmu, maka perbaharulilah dengan seindah-indah keadaan wahai yang maha memilikinya. Allah seraya dengan wal asri walayalin asr wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, apa artinya masa? Mulai terciptanya waktu dan alam semesta hingga alam berakhir, itulah yang disebut masa. Siang berjuta kali, malam berjuta kali, kesedihan dan kegembiraan, kehidupan dan kematian, berputar seluruh kejadian dipandu oleh Allah dalam satu kalimat masa. Kalimat masa telah mengumpulkan seluruh kejadian yang pernah terjadi
demi masa, demi setiap kejadian, setiap kenikmatan, setiap musibah, setiap kesedihan, setiap kegembiraan, setiap kelahiran dan kematian, setiap kebencian dan kasih sayang, semua yang terjadi di alam demi masa. Sungguh manusia dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Masa lewat dalam hidup manusia antara mani dan bangkai, tercipta dari mani berakhir menjadi bangkai, ia dalam kerugian. Kata Allah, innal ladzina amanu, jadi yang beriman kepada Allah, wa amilus shalihat, beramal saleh mengikuti Sayyidina Muhammad. Alladzina amanu wa amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Mereka lah yang tidak rugi. Siapa mereka? Beriman, beribadah, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Inilah aku dan kalian. Inilah kelompok yang tidak merugi. Dan seperti inilah keberuntungan. Apa kebalikan dari rugi? Beruntung. Demi masa yang terjadi, segala musim, segala hujan, segala kemarau, belantara dan kota, daratan dan lautan, semua rugi, kata Allah. Jadi yang beriman, ibadah, menasihati dengan kebaikan dan kesabaran, inilah yang mendapatkan keberuntungan. Ibadah beruntung, yang beriman beruntung, yang menasihati dalam kesabaran beruntung, menasihati di dalam amal-amal saleh beruntung. Selain itu tidak dapat apa-apa. Selain itu zina, semuanya kesedihan zina, kegembiraan zina, harta zina, kemiskinan zina. Tidak ada yang abadi. Yang abadi iman, amal saleh, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Ini yang abadi. Ringkasnya, yang abadi adalah mengikuti tuntunan keluhuran Sayyidina Muhammad. Berapa menit yang abadi dalam hidup kita? Berapa yang mana? Setiap menit yang abadi itu dikalikan 10 dari rahasia kelembutan Allah. Yang dosa siap diampuni oleh Allah. Maka siapa lagi yang akan kita seru dan kita mengadu? Ya Allah, betapa gelapnya dosa. Mana kami akan mengadu? Jangan kau beberkan di yaumul qiyamah. Kami telah membeberkannya di hadapanmu, maka ampunilah. Jangan satu pun hadirin yang hadir di majlis ini bangkit kecuali tidak lagi membawa dosa. Rabbi, kita tenggelamkan semua dosa kita yang sumber pengampunan Allah. Yang tidak yakin berarti dia sudah yakin akan pengampunan Allah. Yang yakin berarti dia sudah sangka baik kepada Allah, maka pasti dia dapat pengampunan dan lebih. Maka yakinlah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, apakah mungkin semudah itu mengampuni semua dosa? Itu kalau batasi kasih sayangnya, maka terbataslah kasih sayangnya padamu. Jadi kalau kau katakan sangat mungkin Allah mengampuniku, maka itulah kemuliaan yang berhak atas namanya yang Maha Mengampuni. Hadirin hadirat, saya berfirman Subhanahu wa ta'ala, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. فذلك الفوز
beriman dan orang-orang yang terdahulu, bukan kita yang terdahulu, sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Muhajirin orang yang pindah dari Makkah meninggalkan kampung halamannya menuju Madinah, bukan kita. Wal ansar, kaum Ansar yang menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkah ke Madinah, bukan kita. Kita enggak kebagian itu. Sabiqun al-awwalun adalah muhajirin dan ansar. Kaum Ansar dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam alamatul iman hubbul ansar wa alamatul nifaq hubul ansar. Tanda iman cinta kaum Ansar, tanda munafik adalah benci Ansar. Kenapa? Karena Ansar cinta Sayyidina Muhammad. Mudah saja sebabnya. Orang yang mencintai sama dengan yang dicintai. Hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda pada malam Selasa yang lalu saya sampaikan, Fatimah bid'atun minni, abghadani man abghadaha wa ahabbani man ahabba. Fatimah putriku Az-Zahra radhiyallahu anha, Allah adalah belahan jiwaku. Yang membuatnya marah, membuatku marah, yang membuatnya gembira, membuatku gembira, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian keadaan para muhajirin dan ansar. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra termasuk muhajirin, hijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju Madinatul Munawwarah walaupun tidak satu Allah. Jadi muhajirin dan ansar itu bukan kita. Tetapi Allah tidak ingin kikir untuk menjauhkan kemuliaan muhajirin dan ansar dari kita. Walladzina tabauhum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Tetapi dengan hadrat ikuti siapa ya? Ikuti ansar. Ansar memukul hadrat. Kita ikuti dengan kebaikan. Kita cinta muhajirin dan ansar sekelompok dengan mereka. Walladzina tabauhum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, yang mengikuti mereka dengan kebaikan dan muhajirin dan ansar. Apa untuk mereka? Radhiyallahu anhum, Allah ridho terhadap mereka. Ridho, apa itu ridho? Restu dan cinta. Kalau sudah Allah restu dan cinta, apalagi cita-cita di atas cita-cita itu. Jika seseorang masuk ke dalam surga, sudah dalam surga yang paling mewah dan indah dan megah, Allah mengeluarkan mereka dari langit. Ya ibadi ala ratikum afdal min dzalik. Hambaku, maukah aku beri kalian yang lebih daripada surga dan segala isinya? Hamba-hamba Allah bertanya, Rabbi, apalagi yang lebih indah dari ini, lebih mulia dari ini? Allah menjawab, illa alaikum ridwani fala askhar alaikum ba'dahu abadan. Aku sudah pastikan untuk kalian cintaku dan restuku, dan abadi aku tidak akan murka pada kalian selama-lamanya. Jadi ridho Allah itu lebih mahal dari surga. Untuk siapa? Di antara yang diberikan pada muhajirin dan ansar dan para pengikut muhajirin dan ansar. Jadikan aku dan kalian dalam kelompok yang berfirman Allah, walladzina tabauhum bi ihsan. Hadirin hadirat radhiyallahu anhum wa radu anhu, dan mereka itu ridho kepada Allah. Kalian sudah ridho belum pada Allah? Datang ketentuan nomor ya. Takdir senang tidak bersyukur, takdir tidak senang tidak bersabar. Tapi iman itu punya kelebihan. Seburuk-buruk imanku, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Betul atau tidak? Sebesar apapun dosaku yang kuperbuat, aku tidak menyembah selain-Mu, Rabbi. Ini ridho kepada Allah. Allah ridho kepadanya. Semakin besar kita ridho kepada Allah, makin besar ridho Allah kepada kita. Rabbi, cukupkan tanganlah keridhaan padamu tadi, ya Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah,
Allah Subhanahu wa taala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta yakun bainahu wa bainaha illa dhira' wa yasbiqu 'alaihi al-kitab wa ya'malu bi'amali ahli an-nar wa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta yakun bainahu wa bainaha illa dhira' wa yasbiqu 'alaihi al-kitab wa ya'malu bi'amali ahli an-nar wa yadkhuluha. Ada di antara kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beramal dengan amal ahli surga dengan segala kebaikannya. Tapi setelah dia dekat sekali dengan surga, seakan-akan satu hasta saja dari surga, Allah menghendaki lain. Balik hatinya, dia beramal dengan amal yang buruk, mati seluruh fatimah. Ada di antara kalian, kata Rasul, beramal dengan amal penduduk neraka, jahat siang dan malam. Sudah tinggal satu hasta lagi. Ya, apa itu hasta? Hasta dari mulai siku sampai di jari, namanya satu hasta. Antara dia dengan neraka tinggal satu hasta, maksudnya sudah berapa nafas lagi mati orang ini. Yasbiqu alaihi kitab, Allah berkehendak lain. Ya'malu bi amali ahli jannah, maka dia beramal dengan amal ahli surga, maka dia nanti husnul khatimah. Para sahabat ya Rasulullah, jadi tidak perlu kita beramal, toh sudah takdirnya Allah. Maka Rasulullah berkata, ini situ, kalau kalian mau, bacalah firman Allah Ta'ala, menata taqwa sadaqah bil husna fasalam yasiru di surah An-Naml fasalam yasiru. Itu surah yang baik, yang banyak berbuat baik, banyak berinfak, banyak berbuat kemuliaan, Allah mudahkan jalannya menuju kebaikan. Orang yang tidak mau berbuat baik, berpaling dari kebenaran, pikir dengan harta, pikir dengan dirinya juga, pikir bukan soal harta aja. Pelit itu bukan soal harta aja, terhadap diri juga bisa pelit. Kita mau ibadah dengan apa? Allah mudahkan jalan yang menuju kesulitan, menjadi hadiratnya juga berubah. Maka dari hadis ini kita memahami, dikembalikan kepada makna ayat tadi. Banyak orang-orang yang beramal ibadah dengan ibadah yang baik, tapi hatinya busuk, hatinya benci kepada para wali Allah, hatinya benci kepada para salihin, hatinya benci kepada orang-orang yang dicintai Allah. Maka ia beribadah, bersujud siang dan malam, Allah akan murka di akhir hidupnya, balik hatinya oleh Allah, dia beramal dengan ahli neraka, wafatnya syukur Fatimah, karena almarhum ma'aman, seseorang bersama dengan orang yang dia cintai. Ibadah siang dan malam, hatinya asyik dengan orang yang tidak pernah sujud kepada Allah. Hati-hati di akhir hidupmu, Allah membalik keadaanmu supaya berkumpul dengan orang yang kau cintai, yang tidak pernah sujud kepada Allah. Banyak orang yang siang malam terjebak dosa, taubat jebak dosa lagi, taubat jebak dosa lagi, tapi jiwanya cinta Sayyidina Muhammad. Bukan saya membolehkan maksiat, ya. Berarti kalau oleh kita maksiat, cinta aja kita sama Nabi. Intinya cinta Nabi yang hakiki akan menuntun kita kepada keluhuran, bukan kepada kehinaan. Maka pupuk cinta kita kepada Rasulullah SAW, Allah akan memupukkan pada hatimu rahasia kemuliaan sifat Muhammad Rasulullah. Hadirin hadirat, sampailah kita kepada hadis Nabawi. Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu rahmatan man arada min ahli an-nar." Ya Allah, sampai di situ dulu. Alangkah indahnya kasih sayang.
kalau Allah mau kepada penduduk neraka itu, mau Allah kasihani. Ya. Allah mau beri kasih sayang pada penduduk neraka. Idza arada Allah min ahli nari ma arad. Kalau Allah mau punya kehendak untuk membenahi orang-orang yang di neraka. Orang di neraka itu kan berdosa, ya Allah. Iya berdosa, tapi Allah masih menyayangi mereka. Mereka itu penjahat, pezina, penjudi, segala macam maksiat telah mereka perbuat. Rasul bersabda, kalau Allah mulai ingin kasihan kepada mereka, Allah ternyata kasihan sama mereka. Maka dikeluarkanlah oleh para malaikat mereka yang menyembah Allah. Jadi yang tidak menyembah Allah, yang menyembah Allah dikeluarkan oleh malaikat. Ya Allah, ternyata sebesar apapun dosa, kau tidak rela orang yang menyembahnya itu kekal di neraka. Orang yang menyembahnya itu pasti sampai pada surga yang maha indah. Inilah hadis Nabi yang kami dengar. Kami mampu rindu dan cinta pada yang maha indah. Neraka yang sangat pedih karena kami jahat, karena kami durhaka. Tapi ternyata kau tidak mau orang yang menyembahmu itu lama-lama neraka harus berakhir dengan surga juga. Sejahat apapun, sekeji apapun, setolim apapun, selama dia menyembah Allah pasti sampai ke dalam surganya. Janji Sayyidina Muhammad. Bila kasih sayang ilahi. Hadirin hadirat, jawab beratus-ribu tahun menjadi ya Hanan, ya Hanan, menjadi dalam salah satu riwayat dalam buku tafsir. Maka Allah memutus malaikat Jibril, lihat itu hamba-Ku yang memanggil ya Hanan, yang mana sudah 10.000 tahun ia di dalam api neraka. Maka Jibril berkata, ya Rabb, innahu qad tuwik. Dia sudah berada dalam tindihan batu-batu neraka dan sudah terpendam di dasarnya sedalam-dalamnya. Ya Jibril, adrikhu fa innahu asma'u. Wahai Jibril, temui dia, aku mendengar dia memanggil namaku, ya Hanan, ya Hanan. Wahai yang berkasih sayang, wahai yang berhutang budi kepadanya seluruh makhluk. Maka ia dikeluarkan. Terlintas, subhanallah, dah telah berapa ribu kali kulit yang cantik, kulit yang baru dan halus lagi, ganti yang halus lagi. Maka Allah memberinya, dimandikan dengan air kehidupan, dihadapkan kepada Allah. Hamba-Ku, kau sudah terpendam di dalam neraka yang terdalam, menjerit padaku 10.000 tahun di dalam dasar neraka. Hamba-Ku, lihatlah keindahan Zat-Ku. Undur ilayya. Allah singkapkan cahaya keindahan Allah. Hamba-Ku, berapa lama kau di dalam api neraka? Dia berkata, aku tidak pernah masuk neraka. Lupa dengan melihat indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. 10.000 tahun di dalam desakan jurang neraka. Dia lupa dalam sekejap ketika melihat keindahan Allah. Dan dari kembali ke hadis ini. Di dalam hadis ini, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah sudah mengharamkan anggota sujud untuk tidak dibakar api neraka. Dua telapak kanan dari dua lutut dan dua kaki tidak bisa disentuh api neraka. Cari ilmu kebal yang paling hebat di dunia. Coba cari kebal dari api neraka. Tidak ada yang kebal dari api neraka. Illa ahlus sujud. Dua orang yang banyak bersujud kebal dari api neraka. Anggota sujudnya, yang lainnya terbakar.
Maka Rasulullah SAW berkata, tubuhnya semua hangus kecuali yang pada sujud. Allah keluarkan, karena Allah haramkan orang-orang yang bersujud kalau dia berdosa. Allah haramkan dia abadi di neraka. Inilah kasih sayang ilahi. Diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, jika Sayyidina Thawban radhiyallahu anhu arda, jika Sayyidina Thawban radhiyallahu anhu arda ditanya oleh para sahabat, wahai Thawban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau kan yang banyak membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa sih ibadah yang paling dicintai oleh Allah? Maka berkata Sayyidina Thawban, iya. Tanya lagi, iya. 3 kali baru menjawab. Pertanyaan kalian sudah bertanyakan kepada Rasul SAW sebenarnya. Lalu apa? Dia berkata, alaika bikathrati sujud. Perbanyaklah sujud. Itulah amal yang paling dicintai Allah. Wa ma sajada ahadukum illa in hatta minhu al-qadiyah wartafa'a darajah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada seorang di antara kalian bersujud kecuali dia diangkat satu derajat, makin dekat kepada Allah dan jatuh dosa-dosanya. Makin banyak sujudnya, makin runtuh dosanya, makin dekat kepada Allah. Wahai Allah, beri kami cinta sujud kepadamu subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah cinta sujud, makmur seluruh dunia ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di akhir zaman, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, di akhir zaman nanti akan muncul gempa bumi, banyak yang mengaku nabi, banyak terjadi pembunuhan, banyak terjadi musibah, semua sudah terjadi. Yang terakhir akan Allah tumpah ruahkan kemakmuran di muka bumi. Tanda-tanda semua sudah terjadi, tinggal yang terakhir kemakmuran. Yang lain terjadi, yang terakhir pasti terjadi kemakmuran berlimpah bagi muslimin muslimah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu orang saat dilimpahi kemakmuran, keadaannya muslimin saat itu bagaimana? Rasul berkata, indahum sajdatun wahidah khairul lahum minad dunya wa ma fiha. Mereka lebih cinta sujud daripada dunia dan segala isinya. Kalau sudah begitu mentalnya, tumpah ruah kemakmuran apapun yang mereka berbuat. Usahanya, pertaniannya, perdagangannya, pekerjaannya, rumah tangganya, segalanya dilimpahi anugerah oleh Allah. Untuk siapa? Untuk orang yang cinta sujud. Jadikan kami orang yang cinta sujud kepada Allah. Tidak siang malam 24 jam kita sujud, tidak keluar. Sebagian saudara-saudara dan saudari kita di sekolah, ada yang kerja, ada yang berdagang, ada yang beraktivitas. Tapi kan ada waktu santai. Di sela-sela satu santai itu dalam satu hari 1-2 menit berikan waktu sujud berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap hari ada sujud khusus cinta kita. Kalau selain salat 5 waktu, salat wajib, selain itu sujud saja untuk ibadah kepada Allah. 2 rakaatkah, 4 rakaatkah, setiap hari berapa menit sujud? Tidak waktu 5 menit. Ambillah waktu agar setiap hari menyaksikanmu bahwa kau ahli sujud. Matahari terbit dan terbenam menyaksikannya. Hadirin ditanyakan kepada Sayyidina Rabi'ah radhiyallahu anhu, bagaimana dengan kemuliaan sujud? Maka berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Aqrabul 'abd manzilatan ila Allah wa huwa sajid." Demikian dia dalam Sahih Muslim. Sedekat-dekatnya orang kepada Allah itu adalah saat dia bersujud. Maka oleh sebab itu, saat kita bersujud, sujudlah dengan hati kita juga. Jangan kita sujud, hati kita di dalam hal lainnya. Justru mestinya kita selesai sujud, hati kita masih dalam ingat sujud. Itu mestinya. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pembimbing utama kita,
para nabi dan para rasul adalah sebagai pembawa kemuliaan sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin, ketika kita mengingat bagaimana kejadian Nabiullah Yusuf alaihissalam, ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam mulai besar dan mulai bisa bicara, masih kecil tapi mulai besar, bocah, maka ia berkata kepada ayahnya Nabi Yaqub alaihissalam, "Ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wasyamsu wal qamara yasjudun." Hai ayahku, aku melihat matahari dan bulan dan 11 bintang sujud berhormat kepadaku. Apa artinya ayah? Ayahnya Nabi Yaqub langsung kaget. Wah, kau mimpi seperti itu, wahai Yusuf? Diam, jangan ceritakan pada orang lain. Nanti kakak-kakakmu, adik-adikmu tidak senang. Maka Nabi Yusuf tidak berani cerita. Tapi ayahnya lebih mencintai Nabi Yusuf. Karena Nabi Yaqub mempunyai anak banyak, di antaranya Nabi Yusuf. Bukan karena pilih kasih terhadapnya, karena memang Nabi Yusuf seorang Nabi, mestilah dimanjakan oleh ayahnya. Kakaknya tidak senang, ini Yusuf ini dicintai sendiri oleh ayahnya. Sudah, kita bawa saja, kita bunuh. Maka kakaknya yang lain yang dibunuhlah. Kita masukkan ke dalam tempat sumur mana biar orang lain bawa. Maka mereka pun datang kepada ayah mereka. Ayah, kami mau bawa Yusuf jalan-jalan. Kemana? Berburu. Jangan, kata ayahnya, nanti Yusuf celaka. Kenapa kami boleh, Yusuf tidak boleh? Ayah beda-bedakan anak. Maka kata ayahnya itu Nabi Yaqub ini ayah Nabi Yusuf. Di dalam Sahih Bukhari dijelaskan Al-Karim Ibnul Karim, orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia. Siapa? Yusuf bin Yaqub bin Ismail bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf itu putra Nabi Yaqub, Nabi Yaqub putra Nabi Ismail, Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim. Demikian dalam Sahih Bukhari. Nabi Yusuf akhirnya diizinkan oleh Allah. Dan mereka pun masukkannya dalam sumur, diambillah bajunya, satu baju Nabi Yusuf diberi darah kambing, seakan-akan ini darahnya Yusuf. Dijamin kadib dalam firman Allah Subhanahu Yusuf dengan darah yang dibohongi. Ayahnya Nabi Yaqub tahu ini bau darah kambing bukan darah manusia, tapi ayahnya tahu ini karena kecemburuan saudara-saudaranya. Maka ayahnya nangis karena kehilangan Yusuf, kecintaannya sampai ayahnya buta matanya dari banyaknya nangis itu Nabi Yaqub. Nabi Yusuf alaihissalam ketika diturunkan ke dalam sumur masih bocah bilang kepada kakak-kakaknya, "Kakak, kalau kalian lapar ingat aku di dalam sumur kalian tinggalkan." Maka dia mendengar suara Jibril, "Wahai Yusuf, jangan mengadu pada manusia, Allah yang akan menjalanmu." Maka tidak lama datang orang mengambil air dari sumur yang diangkat dari ember dan digeret, yang keluar bukan air manusia, anak kecil. Ya usul ada gula. Tidak dipanggil. Alangkah indahnya ini bocah berceria dan terang benderang, tidak ambil. Cuma memang dasar orang yang seperti itu yang lewat jual bukan dipelihara. Nah, masalah kemudahan laku ini bayi seperti ini orang pasar dijual, dibeli oleh salah seorang saudara dibesarkan sampai mencapai usia 20-an, mulai istri saudara suka sama Nabi Yusuf, mana dia yang sangat indah parasnya. Maka dia pun ingin berbuat hal yang buruk dengan Nabiullah Yusuf. Jika Nabiullah Yusuf dipanggil masuk kamarnya, maka dikuncilah kamar dari dalam. Dan di saat itu pun itu Zulaikha ini mendekati Yusuf, Muhammad bihi wa hamdulillah. Mulailah istrinya ini naik keinginannya dan syahwatnya, yaitu Zulaikha. Justru Nabi Yusuf semakin murka ingin membunuhnya.
marah Nabi Yusuf. Yang ini nafsunya untuk birahi, yang ini nafsunya untuk membunuh karena marah. Ini mengajak dosa ini. Hammat bihi wa hamma biha, kata Allah. Maka di saat itu Allah berikan burhan agar Nabi Yusuf bersalah. Nabi Yusuf menghindar lalu pintu. Maka Zulaikha menarik bajunya dari belakang, sobek baju itu, keluarlah dan masuklah suaminya. Apa yang kalian perbuat di kamarku, Yusuf? Maka berkata Zulaikha, apa yang kau perbuat kalau ada lelaki sudah masuk ke kamarmu, ke kamar istrimu? Haram saudara. Tangkap Yusuf ini. Maka Yusuf ditangkap. Diadili. Yusuf berkata, demi Tuhanku Allah, dialah yang ingin berbuat buruk padaku dan aku ingin lalu menghindar. Zulaikha menjawab, tidak, dia yang masuk kamarku sendiri dan dia sendiri yang ingin berbuat mungkar denganku. Maka hakim berkata, lihat bajunya Yusuf. Kalau robeknya dari depan, berarti Yusuf yang menyerang Zulaikha. Kalau robeknya dari belakang, berarti ucapan Yusuf benar. Dia mau lari, tarik oleh Zulaikha. Dilihat bajunya, sobeknya di belakang. Habis sudah dalil dan hujahnya Zulaikha, Yusuf alaihissalam yang benar. Zulaikha dan Yusuf tidak dapat, yang ada fitnah. Ini istrinya saudara senang sama budaknya sendiri, kira-kira begitu. Maka berkata Zulaikha, saya kerjain ibu, kira-kira begitu. Diajak mereka masak, pegang pisau masing-masing, motong buah-buahan. Lagi bekerja, Yusuf suruh lewat. Yusuf lewat. Kalau Yusuf lewat, maka para wanita mengiris-iris jari-jarinya. Dari tidak terasa mengiris jari-jarinya. Hasya lillahi hadza bashara ma hadza illa malakum karim. Ini bukan manusia, katanya ini malaikat ini, betapa indahnya. Maka tangan mereka pun tergiris-giris robek tanpa terasa dari indahnya wajah Nabi Yusuf. Maka jika ini fitnah makin besar, Yusuf berkata, ya Rabbi, inna sitna ahabba ilayya min hadhihi fitnah atau mawar. Ya Allah, kalau Yusuf di penjara pada begini, kesana kesini buat masalah istri orang kena masalah, wanita kena masalah, sampai tangan-tangannya terobek sendiri. Lebih aku di penjara saja. Allah kabulkan. Allah masukkan keputusan terjadi. Yusuf masuk penjara alaihissalatu wassalam. Tidak lama Allah mengeluarkannya kembali. Dan Yusuf bisa menyelesaikan masalah yang tidak terselesaikan oleh raja dan para penasehat. Nabi Yusuf keluar bisa menyebarkan Islam, diangkat sebagai menteri keuangan. Bagian syu'un maliyah, menteri keuangan. Bagi-bagi harta pada fuqara, semua antri dari seluruh wilayah. Nabi Yusuf yang memimpin, sana beri sekian, semua menteri. Yusuf lihat kakak-kakaknya datang. Oh, kakak-kakaknya mandiri juga, yang dulu lempar ke dalam sumur. Yusuf yang ada anak kecil, siapa? Adiknya. Tanya, siapa namamu? Bunyani. Sudah ada seorang Nabi Allah dikabarkan oleh Allah namanya Bunyani, adiknya Nabi Yusuf, juga Nabi, tapi tidak ada di Al-Quran. Kalau itu di Al-Quran tidak. Di dalam hadis Nabi SAW banyak Nabi Bunyani. Maka Nabi Yusuf berkata, sini kamu adalah adikku. Dia jangan bicara apapun. Nabi Yusuf memasukkan timbangan yang dari emas ke dalam bajunya Bunyani. Sudah semua kebagian, sudah pengumuman emas untuk menimbang milik kerajaan hilang. Siapa yang mencurinya, maka dia harus dipertanggungjawab dan dihukum sebagai pencuri. Semua geledah. Maka semua orang-orang yang ada di situ geledah pakaiannya, ketemu di tasnya Bunyani. Ini malingnya, bawa. Maka kakak-kakaknya berkata, ya ayyuhal aziz, wahai yang mulia, jangan ambil dia. Kenapa? Dia pencuri, kata Nabi Yusuf. Jangan ambil dia, bapaknya sudah tua renta, buta pula, dia akan semakin susah karena kakaknya juga hilang. Kakaknya Nabi Yusuf itu pada sendiri.
Maka Nabi Yusuf berkata tidak bisa dirubah. Katakan pada ayah kalian anaknya maling. Wahai Tuanku, ambil saja kami salah satu, jangan dia. Tidak bisa. Untuk mencuri hukumannya mencuri. Kenapa ambil yang lain? Pulang pada ayah kalian. Mereka pulang. Bersabar. Nabi Yakub makin mundur. Ya Allah, satu lagi diambil. Kalian sekarang tidak boleh pulang ke rumah ini sebelum membawa Yusuf dan membawa Bunyamin ke hadapanku. Pergi. Maka mereka pergi. Balik lagi pada Menteri Keuangan. Padahal adiknya sendiri. Maka sampai ke hadapan Nabi Yusuf. Ayuhal Aziz, wahai yang mulia, kami sudah kembali pada ayah kami. Ayah kami minta supaya kau mau membebaskan adik kami ini. Kami masih harus mencari juga kakaknya yang namanya Yusuf. Yusuf berkata, apa yang kalian perbuat pada Yusuf? Kaget. Kakaknya melihat, kau ini mirip Yusuf. Maka dia berkata, inilah anta Yusuf. Apakah kau ini Yusuf? Lalu Yusuf berkata, ana Yusuf wa hadha akhi. Aku Yusuf dan ini adikku. Mereka pun menangis. Ampuni kami wahai Yusuf. Kami telah membuangmu di sumur. Yusuf berkata, aku dibuang di sumur, diambil orang, dijual, difitnah, masuk penjara. Sekarang aku menjadi menteri keuangan. Kalian minta maaf padaku. Maka kembalilah pada ayah kalian, bawa bajuku ini. Karnila wajhi abi fartadda basira. Ini bajuku bawa, lemparkan atau hempaskan di wajah ayahku. Ayahku akan bisa melihat lagi. Maka itu dibawakan baju pada ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Belum sampai, baru sampai pintu, dia sudah ini firman Allah semua yang saya sampaikan. Silakan buka surat Yusuf. Cerita ini semuanya firman Allah. Maka dilemparkanlah, baru buka pintu, ayahnya sudah berkata, inilah aji dari Yusuf. Aku mencium baunya Yusuf, kata ayahnya. Maka ketika dilemparkan baju itu, fatadda basira, dia pun melihat lagi. Aina Yusuf? Aku mencium baunya. Pakaian membuat dia sembuh dari buta, dari gembira. Buta puluhan tahun karena berpisah dengan anak kesayangannya, dia sudah mencium baunya Nabiullah Yusuf. Ini aji dari Yusuf. Aku mencium baunya Yusuf. Maka mereka pun datang bersama-sama ke kerajaan. Ayah, ibu di samping kiri kanan Nabi Yusuf dan 11 keluarganya tunduk hormat. Berkata Nabi Yusuf, ya abadi hadza ta'biru ya min qabl. Wahai ayah, ternyata ini makna mimpiku yang dulu. Matahari dan bulan di hadapanku, 11 bintang memberi penghormatan kepadaku. Mekian hadirin hadirat. Dua hal yang perlu saya petik waktu kita sedih. Dua hal yang kita petik dari ini, dari banyaknya makna. Yang pertama, orang yang mencintai orang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkannya bersamanya. Karena setelah itu Zulaikha menikah dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Padahal wanita yang dulu memfitnah, tapi karena cintanya kepada Nabi Yusuf, Allah kumpulkan dia bersama Nabi Yusuf. Namun setelah ia menikah dengan Nabi Yusuf, berkahnya cinta kepada orang soleh, berkahnya cinta pada seorang nabi, cinta pada para awliya Allah, orang yang dicintai Allah. Allah beri kesempatan menikah dengan Nabi Yusuf. Tapi setelah menikah dengan Nabi Yusuf, tiap malam ibadah, sepanjang malam ibadah. Nabi Yusuf berkata, wahai istriku, kau ini dari dulu kan sangat cinta pada aku. Kau ini sampai memfitnah kesana kemari demi mendapatkanku. Sekarang tiap malam kau ibadah sepanjang malam. Zulaikha berkata, wahai suamiku Nabi Allah Yusuf, aku siang malam merindukan cinta padamu. Tapi setelah kita menikah, Allah kenalkan aku pada cintanya yang sangat dahsyat, hingga aku lupa dengan cinta padamu, wahai Yusuf. Aku penuh dengan cinta dan rindu kepada Allah. Maka wafatlah
dalam puncak cinta dan rindunya kepada Allah. Apa yang membuatnya sampai pada hari itu? Cintanya kepada Nabi Yusuf, cintanya kepada orang yang dicintai Allah. Maka cintailah orang-orang yang dicintai Allah. Cintailah Sayyidina Muhammad. Jadi ditanyakan mana yang lebih indah, wajah Nabi Yusuf atau wajah Nabi Muhammad SAW. Zaman Nabi Yusuf orang mengiris-iris tangan karena indahnya wajah Nabi Yusuf, dan itu tidak terjadi di masa Nabi Muhammad. Berkata Imam Muhammad bin Alwi al-Maliki di dalam kitabnya Syama'il Muhammadiyah dengan Muhammad Insanul Kamil, dijelaskan bahwa diriwayatkan di dalam azhar bahwa keindahan wajah Nabi SAW ditutup 9 bagian, yang dibuka hanya 1 bagian. Karena kalau 9 bagian, 10 bagian kesemuanya dibukakan, orang yang melihatnya akan mengiris-iris jantungnya tanpa terasa dari indahnya wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya wal mursalin. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah muliakan kita, agar Allah kumpulkan kita bersama muhajirin dan ansar, dan Allah kumpulkan kita bersama pimpinan muhajirin dan ansar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi kumpulkan kami bersama ulama, para sahabat dan ahlul baitmu siang dan malam dalam keluhuran. Ya Rahman ya Rahim, berindah hari-hari kami, berindah siang dan malam kami, selamatkan kami dari segala musibah. Wahai samudra cahaya kebahagiaan, berbidarlah. Wahai samudra cahaya anugerah, berhembuslah. Wahai angin taufan kedahsyatan rahmatnya, berhembuslah. Hembus wajah kami dan siang dan malam kami dengan rahmat dan keberkahan. Wahai samudra pengampunan, bergelombanglah. Sampaikan pada kami gelombang pengampunanmu yang menghapus seluruh dosa-dosa kami. Ya Allah, dan kami mengadukan bangsa kami, negeri kami yang terus mendapat cobaan. Paling banyak yang mengaku Nabi di Indonesia, paling banyak bencana alam di dunia di Indonesia, paling banyak terjadinya kerusakan, perpecahan, pembunuhan di Indonesia. Maka Indonesia paling berhak untuk mendapat kemakmuran lebih dari yang lainnya. Amin. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Dan seluruhkan seluruh wilayah muslimin di barat dan timur, di seluruh wilayah, agar Kau tolong Rabbi mereka yang akan mendapat musibah, gantikan musibahnya dengan anugerah. Berikan pula kami semua seluruh wajah ini, pastikan melihat keindahan Zat-Mu yang maha indah ya Allah. Seluruh wajah ini pastikan selalu bersyukur karena dihujani anugerah dan rahmat. Ya Allah, pastikan seluruh wajah kami ini lepas dari semua dosa setelah kami keluar dari majlis ini. Tidak tercicar satu dosa pun yang menempel di tubuh, kecuali telah Kau maafkan ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ampuni dosa kami, dosa ayah bunda kami, ayah bunda kami yang masih hidup, limpahkan keberkahan dalam hidupnya, panjangkan usianya dalam kemuliaan,
selama beberapa hari di wilayah Kalinabuan, Sorong dan Ogoda, wilayah Nyaris, negara besar, bertemu dengan Raja Tarok dan putranya Bapak Abbas, putra Raja Tarok, Abbas Tarok, dan banyak lagi tokoh-tokoh di sana. Kesemuanya mendukung penuh dakwah kita, dan kesemuanya saya sampai di Ogoda, semua rakyatnya keluar yang menyambut dengan talal baju dan lainnya. Saudara-saudara kita di sana juga sudah bergerak di masjid-masjid, meramaikan masjid dengan maulid yang ilami, dengan ratib, dengan Al-Quran, dengan sholat 5 waktu di masjid-masjid di wilayah. Sungguh hal yang sangat menakjubkan. Wilayah Ogoda tidak ada listrik, wilayah Ogoda tidak ada angkutan, tidak motor, tidak mobil, yang ada cuma perahu motor yang mengantar dari pulau ke pulau. Saya perjalanan 6 jam dari Sorong dengan kendaraan karena rusak, 6 jam 200 km panjangnya, lalu meneruskan 200 km lagi ke Ogoda dengan perahu motor, lalu sempat hampir ke Neves, negara besar, sekitar jalan 1 jam dengan kaki. InsyaAllah perjalanan walaupun lelah tapi sangat menggembirakan dan sangat menyenangkan karena penuh dengan kesuksesan. Dan setelah kita kembali itu ketika kami di Ogoda, masjid biasanya sepi, di sholat maghrib penuh. Sholat maghrib tidak cukup masjid, karena biasanya hampir tidak ada sholat maghrib di situ. Sholat maghrib penuh, sholat isya penuh, sholat subuh ramai. Dan setelah saya pulang, hujan deras 3 kali berturut-turut yang membuat orang semakin asyik dan semakin takjub. Sampai di kota Kalinabuan, kota kalau bisa disebutnya kalau di sini ya desa di kota Kalinabuan. Di situ saya naik kendaraan menuju Sorong. Tapi penduduk di Kalinabuan mengira saya bakal bikin majelis maghribnya. Di maghrib itu masjid besar penuh, orang bawa aqua, tidak membawa kita air. Habibnya sudah pulang, jadi kadang-kadang Habibnya sudah ke Sorong. Kami tidak tahu, kami kira Habibnya akan mengajar maghrib ini, akan memberi ceramah. Ternyata Habibnya sudah jalan. Kenapa Habibnya jalan? Habibnya sudah kelelahan, Habibnya sudah tidak kuat lagi karena penyakit peradangan mata saya cepat kambuh karena panasnya cuaca, sehingga harus segera kembali pulang. Dakwah diteruskan di Makassar, dengan di Habib Mahmud Al-Hamid, mengunjungi beberapa majelis dan kembali di Jakarta. Mohon maaf kemarin sore saya baru tiba di Jakarta, tidak bisa hadir majelis di Cakung. Mohon maaf kepada panitia karena sangat ramah lelah. Saya belum pernah merasakan dakwah selelah ini. Baru ini dakwah yang paling lelah, tapi tidak membuat saya kapok. Santri-santri yang ada di sini semoga segera diberi kemudahan dalam belajarnya. Kembali ke sana santri-santri Papua kita yang ada di sini, dan akan datang minggu depan 30 santri lagi ke Jakarta dari Ogoda, dari Kalinabuan, dari Bintuni dan lainnya bersama Kiai Ahmad Bayhaqi. Semoga diberi keselamatan oleh Allah SWT dan kesuksesan dalam perjuangannya. Amin Allahumma amin. Terima kasih tamu-tamu yang hadir. Kita teruskan acara kita mendoakan muslimin muslimat ikhtisaran ya tafadhal masykuran. Yang dimuliakan Allah, sekaligus ada hal yang menyangkut dan menyakiti hati saya sedikit. Dalam perjalanan saya di pesawat, perjalanan saya di pesawat dari Makassar ke Sorong dalam keberangkatan sebangku dengan seorang bapak-bapak kira-kira usia 50 ke atas. Dia bahasa di foto berkali-kali. Saya bilang, siapa? Wartawan kan? Dia bilang, bukan Ustaz, sebentar. Dia foto. Lalu dia bilang, Ustaz, saya 1 jam terhambat macet saat majelis Ustaz semalam. Masya Allah. Yang lewat di sini berarti 1 jam terhambat saya. Saya mau buru-buru Ustaz, saya buka pantainya di Masjid Al-Ibar, saya putar balik. Ratusan mobil Ustaz yang macet gara-gara 1 jam saat buka majelis Ustaz. Saya doa kepada Allah, wahai Allah, temukan saya dengan Ustaz ini. Alhamdulillah saya ketemu. Saya foto. Saya bilang, saya mohon maaf, saya mohon dibawa Rasulullah itu kita dulu di jalan, bukan di jalan. Kita tidak pernah berdiri jalan,
akan koordinasi dengan personil Polda Metro Jaya dan Dirlantas. Tadi sudah berhubungan dengan Dirlantas Polda Metro Jaya untuk mengatur jemaah supaya teratur saat keluar. Jadi jangan berjalan 1 jam itu, masya Allah. Saya sampai dengan di Kemayoran agar menghindari macet di sini saat keluar. Jadi hati-hati, nanti ada mungkin personil dari Polda Metro Jaya dan juga dari kru kita yang mengatur supaya kalau bisa buka tutup, jangan total berhenti 1 jam gitu ya. Jadi 5 menit nyebrang, 5 menit berhenti, 5 menit nyebrang, 5 menit berhenti, kayak gitu. Tentunya tutup dengan yang menyeberang, ya mungkin dan yang parkir di wilayah sekitar. Kita juga tidak mau mengganggu saudara-saudaraku, ada yang menanggung bebannya saya nanti yang hidup di hari kiamat akan ini itu buat orang mungkin siapa, mungkin saya mungkin yang mengurus Rasulullah yang membuat mereka berangkat mungkin sakit, mungkin terburu-buru, berapa harus saya terima tuntutan dari mereka di hari kiamat nanti. Saya bisa minta maaf sama yang kemarin itu, tapi yang lain saya tidak bisa minta maaf karena tidak bisa ketemu. Jadi kasihannya saya kalau tertibkan di dalam saat tiba, terutama itu yang pertama. Yang kedua, kita terus berusaha mensukseskan acara agung kita 26 Februari yaitu 12 Rabiul Awal di Monas. Ada satu jemaah bermimpi Rasulullah SAW. Ini dikatakan bahwa sampaikan salamku pada Munzir, aku titip 1 juta umat di Monas nanti 12 Rabiul. Insya Allah dulu. Bicara di tahun ini atau tahun depan, tapi akan datang waktunya Monas itu maulid dihadiri 1 juta umat Nabi Muhammad SAW. Insya Allah 26 Februari ini ikutlah ambil bagian dalam meramaikan hadirin untuk terciptanya Jakarta kota kedamaian Sayyidina Muhammad SAW. Doakan kepada Muhammad Syekh Al-Kabir Al-Masbur. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من وجوه أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وقنا فيمن توليت وقنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت تقي ويقضى عليك فانك تجد من واليت ويعز من عاديت استغفرك ونتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد الامين. الكريم الرحيم وهاب يا معظم اسماء ملك الملك من أنشأ الوجود ثم سوى تحت حكمه جميع الخلق فعال ما شاء خيب الله رجاء الراجي ولا خاب مسعى فاز من قد قصد بابه فيهنى ما مع العبد قطعا غير ربه ومولاه إن نزل في رحابه
خضع لجلاله ذاق حال المصافى ارتقى في مراقي المعرفة والموالاة صار عبد يلاحظ المهيمن ويرعاه وخيب الله ربي إني قصدت